Baik, lanjut materi pengolahan dan analisis data. Pengertian dari pengolahan data adalah secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Ada dua jenis data. Yang pertama ada data kualitatif dan ada kuantitatif. Nah, untuk data kualitatif ini ada misalnya jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, ciri-ciri data kualitatif ini adalah tidak ada hubungannya dengan angka, gitu. Jadi bentuk isinya data itu adalah deskripsi ya. Contoh jenis kelamin itu kan isinya laki-laki dan perempuan. Nah, itu contoh yang dimaksud tidak ada hubungannya dengan angka isi datanya. Kemudian tidak dikaitkan dengan analisis statistik atau non-statistik gitu ya. Jadi ya kayak misalnya pekerjaan baik itu CPNS atau PNS atau swasta atau ibu rumah tangga itu kan tidak ada kaitannya dengan analisis statistik gitu. Itu adalah data kualitatif. Kemudian data yang kedua adalah data kuantitatif. Untuk data kuantitatif ini misalnya skor. Jadi dari hasil tes atau perhitungan. Misalnya kalau variabel jumlah anak atau variabel jumlah pendapatan, jumlah kunjungan, jumlah eh, persalinan atau grafida hamil keberapa atau jumlah paritas. Nah, itu namanya disebut data kuantitatif karena datanya berisi dengan data angka, berhubungan dengan angka isinya. Misalnya paritas ya, variabel paritas. Datanya apa? Ya paritas. Ya mau dikategorikan atau mau diisi. Biasanya kalau diisi kan paritas tuh satu, dua, tiga ya. Nah, itu namanya data relay, data angka gitu. Jadi isinya angka atau variabel berat badan lahir bayi. Mau berapa gram isinya kan jumlah angka gitu ya. Kemudian data kuantitatif juga sifatnya bisa dikaitkan dengan analisis statistik atau numerik karena memang bentuknya adalah number gitu ya, angka. Lanjut, untuk teknik pengolahan data, yang pertama ada teknik non-statistik. Teknik non-statistik yaitu analisis kualitatif dilakukan dengan cara pengambilan kesimpulan umum berdasarkan hasil-hasil observasi khusus. Kemudian untuk teknik statistik, ini analisis kuantitatif yang dilakukan dengan tangan atau bantuan komputer. SPSS atau Info gitu ya. Jadi banyak sih sebenarnya software untuk pengolahan data bukan hanya SPSS atau Info saja gitu. Nah, untuk manual sekarang memang sudah banyak ditinggalkan karena memang banyak kekurangan secara manual ya. Pengolahan data secara manual itu selain karena mungkin datanya juga banyak, bikin pusing, kemudian tingkat kesalahannya tinggi sehingga memang lebih banyak para analis data ini menggunakan alat bantu komputer atau pakai software SPSS gitu. Untuk kalau SPSS itu biasa kita pakai untuk skripsi kita. Biasanya banyak yang menggunakan SPSS. Nah, untuk langkah-langkah pengolahan data, ini kan ada yang pertama ada penyusunan data. Nah, jadi hanya memilih data yang penting dan benar-benar diperlukan. Misalnya ibu-ibu sudah mengumpulkan data ya. Di materi sebelumnya kan ada metode pengumpulan data tuh. Ada banyak yang sudah dipaparkan ya di materi sebelumnya. Ada pengumpulan data. Nah, sudah dapat datanya, itu dilihat datanya. Jadi hanya data penting. Sekiranya memang dari pertanyaan kuesioner kita ternyata ada yang mau dihapus atau di delete, ya itu bisa aja karena oh ternyata tidak ada hubungannya dengan variabel analisis data kita. Kita delete juga tidak apa-apa gitu, tapi master datanya jangan di delete gitu, tetap ada di laptop kita hanya saja sebagai bahan coret-coretan yang akan kita mau. Jadi kalau mau ngolah data itu biasanya saya juga
Ya, kalau manual mungkin pakai coret-coretan ya, Bu, gitu. Tapi coret-coretannya itu dalam bentuk digital, tampilan software apa pakai di laptop gitu ya, bukan tulis tangan untuk pengolahannya. Nah, itu bisa saja kita bisa memilih data dari master data yang sudah kita dapatkan, ternyata memang setelah kita cek kembali ada variabel yang memang tidak perlu, jadi datanya tidak kita ambil. Nah, itu bisa kita delete gitu. Jadi hanya benar-benar data yang kita perlukan untuk pengolahan data. Kemudian hanya memilih data yang objektif, tidak ada bias gitu. Data objektif ini jelas batasannya, jelas isiannya gitu. Jadi kalau misalnya ada kadang suka responden itu mengisi data tapi ada data kosong. Nah, itu kan berarti ya harus di-delete responden itu atau kita kalau memang respondennya terbatas ya kita harus konfirmasi. Jadi responden tetap harus membuat jawaban gitu, harus memilih jawaban. Nah, itu kita jadi kita memilih data yang objektif ya. Nah, bila data dikumpulkan dengan wawancara atau angket, harus dibedakan antara informasi yang diperlukan dengan kesan pribadi responden. Nah, ini khusus untuk penelitian kualitatif ya. Kualitatif kan pakai wawancara gitu. Jadi, kita harus jelas untuk membedakan bahwa ini informasi atau data subjektif dari responden gitu. Hanya kesan responden saja gitu. Nah, setelah penyusunan data, lanjut kita klasifikasi, kita mencari informasi berdasarkan variabel penelitian, misalnya pengetahuan ibu, perilaku, dan lain sebagainya. Nah, klasifikasi ini yang dimaksud adalah contoh. Kayak tadi saya mencontohkan bahwa variabel itu ada paritas. Ya, paritas itu kan berisi data numerik atau isinya angka 1, 2, 3. Nah, di tahap klasifikasi ini, kalau misalnya Ibu menghendaki di definisi operasional itu ada pengkategorian, paritasnya itu Ibu mau membedakan antara multigrafilda, multipara atau primipara. Nah, itu di sini di tahap kedua kita klasifikasikan biasanya pakai coding untuk variabelnya gitu ya. Itu tadi contoh variabel penelitian paritas. Nah, kalau pengetahuan bisa misalnya kan tadi Ibu sudah eh, menyebar kuesioner, misalnya nih ada 10 pertanyaan, tapi ini nggak mungkin 10 pertanyaan ya Bu, 20 atau 30 pertanyaan dari pengukuran variabel pengetahuan Ibu gitu. Nah, dari 30 pertanyaan itu kan kita harus koreksi nih responden itu betul berapa, salah berapa. Nah, itu harus kita klasifikasi. Misal, kalau di atas 70%, oh ternyata di atas 70% itu klasifikasinya ibu itu pengetahuan tinggi atau pengetahuan baik. Kurang dari kurang dari 70% berarti pengetahuan sedang. Kurang dari 50% berarti ibu itu pengetahuan rendah atau pengetahuannya cukup gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan klasifikasi pada tahap 2 untuk pengolahan data. Nah, baru kita masuk yang ketiga, menganalisis data. Nah, ini bisa menggunakan manual atau komputerisasi, tapi manual itu sudah banyak ditinggalkan. Sekarang itu sudah banyak orang-orang memilih komputerisasi, gitu ya. Untuk komputerisasi aja membingungkan, apalagi manual itu malah bikin pusing ya, Bu ya. Gitu. Jadi jangan rumitkan diri sendiri. Nah, gitu. Itu adalah langkah-langkah pengolahan data. Nah, untuk pengolahan data manual ini ada editing dan coding gitu. Jadi ada penyutingan data. Data itu yaitu tadi yang saya sampaikan ya. Ini tetap Bu harus di cek secara manual gitu. Ibu mau datanya itu lengkap atau tidak lengkap gitu. Apalagi kalau misalnya dilakukan wawancara ya. Lihat kuesionernya gitu. Nah, kalau misalnya ada yang tidak lengkap ya itu tadi saya sampaikan kalau misalnya respondennya banyak mungkin bisa di drop out dikeluarkan tapi kalau respondennya terbatas ya kita harus mengejar responden untuk menjawab gitu ya kemudian coding nah ini membuat lembaran berisi nomor responden dan nomor pertanyaan. Coding itu juga diklasifikasi misalnya tadi ya variabel pengetahuan. Kalau yang pengetahuan baik itu misalnya nilainya 0 atau satu dari 0 dulu deh 0, kemudian pengetahuan kurang itu 1, pengetahuan cukup itu
dua gitu atau kebalikannya. Biasa tidak ada ketentuan baku dalam memberikan coding. Coding itu hanya untuk memberikan kode berupa angka sesuai dengan kehendak peneliti kita gitu ya. Misal lagi jenis jenis kelamin, ibu memberikan kode satu untuk perempuan, dua itu untuk laki-laki. Jadi di SPSS itu kan hanya data angka ya, Bu. Gitu. Jadi tidak ada lagi untuk isi datanya itu laki-laki dan perempuan, tapi berupa angka. Isinya satu atau dua, yang artinya satu itu perempuan, dua itu laki-laki. Nah, itu adalah coding. Gitu. Nah, ini ada contoh lembar coding ya. Misalnya nomor responden kita isi eh 1 sampai 5 atau dan sebagainya sampai 100 pun ya tetap harus ada lembar kodenya ya. Gitu. Nah, ini nomor pertanyaan. Misalnya nomor pertanyaan dari kuesioner itu tadi dia mengisi A, B, C, D. Nah, ini nanti kita compute di SPSS gitu. Jadi kita juga mengisi mengkoreksi kuesioner itu semuanya sudah dalam bentuk digitalisasi atau komputerisasi. Tidak ngecek satu-satu. Misalnya nomor satu jawabannya A, responden mana yang betul, responden mana yang salah gitu. Kita udah nggak ngecek kayak gitu. Jadi itu juga kan meminimalisir tingkat kesalahan ya. Maksudnya kalau kalau kita cek manual seperti itu kan tingkat peluang salahnya lebih besar. Sehingga memang di SPSS itu sudah disediakan menu atau tools yang memang bisa untuk membuat misalnya kita mau menghendaki nomor satu jawabannya C. Ya kita tulis nomor satu C. Berarti yang jawabannya di luar C itu berarti nilainya nol gitu. Kalau yang jawabannya C nilainya satu gitu poinnya. Poinnya gitu ya. Jadi itu adalah contoh dan ini nanti teman-teman bisa dalami untuk materi ini di manajemen data. Nah, tadi habis coding kita masukkan entry ya, memasukkan data. Ini masukkan data ke kolom lembaran sesuai dengan jawaban dari masing-masing dan tabulasi. Tabulasi data ini membuat tabel-tabel data sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, dari tadi itu yang apa? Editing, coding, entry, dan tabulasi ini di proposal ada. Di proposal masuknya dalam metode pengumpulan data gitu. Jadi kalau teman-teman udah lihat skripsi atau proposalnya BPI, pasti isinya ini, pengumpulan data. Jadi dari editing, coding, kemudian entry dan tabulasi gitu. Nah, ini hampir ini sama sih data dengan komputer ya. Jadi ada editing, tetap diedit ya tampilannya kita lihat dari apa kalau kita melakukan pakai kuesioner atau Google Form kan datanya langsung masuk tuh di software kita ya. Kita mau merubah dalam bentuk Excel juga boleh gitu ya. Kita download di Excel, kemudian kita lihat, kita cek satu-satu apakah ada data yang kosong gitu atau data yang salah isinya. Misal data paritas kan isinya antara isi angka ya 1, 2, 3. Nah, ini dia ada yang misalnya sudah ngisi paritas isinya malah primipara karena memang respondennya mungkin orang kesehatan dia ngisinya primipara. Nah, itu kan nanti tidak terbaca di program komputer. Makanya kita ganti primipara berarti satu, kita ganti dengan angka. Nah, itu adalah proses editing gitu ya. Kemudian coding sama entry dan cleaning. Nah, cleaning ngecek kembali kemungkinan yang ada kesalahan gitu. Kalau entry di sini, entry adalah memasukin dalam data software di komputer gitu. Jadi program yang digunakan SPSS misalnya tinggal tinggal diubah tuh dari editing tadi kan kita pakai format Excel, tinggal copy paste aja untuk entry di input di SPSS. Nah, selanjutnya kita langsung melakukan analisis data. Jadi, analisa data itu adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkat data hingga mudah dibaca gitu. Jadi, disingkat di kode itu ya, bentuknya kode tadi. Dan tujuannya untuk analisis data ini adalah yang pertama, memperoleh gambaran dari hasil penelitian. Yang kedua adalah membuktikan hipotesis penelitian, gitu. Terus memperoleh kesimpulan secara umum dari penelitian merupakan kontribusi dalam pengembangan ilmu yang bersangkutan, gitu ya. Nah, untuk prosedur jenis analisis data, kita nggak bisa langsung walaupun kita udah tahap sarjana, kita masuk ke
analisis bivariat, tetap kita harus melakukan analisis univariat dulu gitu ya. Ini yang kemarin materi sebelumnya ada di desain dan jenis penelitian analisisnya ya. Ini univariat deskriptif. Kalau jenis deskriptif itu biasanya analisisnya hanya univariat, hanya satu variabel gitu karena dia mendeskripsikan saja gitu ya. Tetap kita kalau walaupun kita bukan D3, kita sarjana, jenjangnya kita tetap melakukan ini juga gitu ya. Nah, ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan. Nah, pada umumnya analisis ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase tiap variabel gitu. Jadi misalnya hanya mengetahui, oh ternyata responden saya banyaknya perempuan, ada 80% perempuan, yang 20% laki-laki, atau ternyata responden saya yang paling banyak itu adalah usia produktif, usia tidak beresiko antara usia 20 sampai 35 tahun. Ternyata yang usia di atas 40 tahun hanya 10%. Nah, itu hanya bentuk contoh dari analisis univariat gitu ya. Tadi tadi ya, misalnya analisis umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Jadi untuk analisis univariat hanya melihat sebatas itu gitu. Paling banyak respondennya yang mana, berapa persen gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari tabel univariat. Ini distribusi responden berdasarkan kepatuhan berobat TB. Ini TB ceritanya ya, contohnya ada karakteristiknya, atau bukan karakteristik, maaf, klasifikasi atau kategorinya itu dibagi menjadi dua, patuh dan tidak patuh. Nah, kenapa kok kita bisa menentukan dia patuh dan tidak, padahal kuesioner kita semuanya bentuk pertanyaan gitu. Nggak mungkin satu pertanyaan, apakah ibu patuh berobat ke TB? Ini kategorinya apa? Datanya dari mana kok dia bisa mengatakan dia patuh dan tidak? Itu kan subjektif kalau responden. Tapi kalau kita, itu kita sudah untuk menilai variabel kepatuhan itu pakai kuesioner yang banyak pertanyaan sampai akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa misalnya yang lebih dari 70% itu kita masukkan dalam kategori patuh, yang kurang dari 70% atau 69% itu tidak patuh. Nah, itu adalah hasil dari koreksi kita gitu ya. Jadi sampai kita pengklasifikasian tadi itu ada patuh dan tidak patuh. Nah ternyata yang patuh ada 148 responden atau 60,8%, dan tidak patuh itu ada 131 responden atau 39,2% dari total 279 responden gitu. Jadi dari contoh tabel ini kita juga harus menginterpretasikan data. Menginterpretasikannya seperti apa? Nah, itu yang di bawah keterangan tabel. Jadi kita harus buat interpretasinya. Jadi berdasarkan berdasarkan tabel di atas, responden yang patuh berobat TB di wilayah kerja Puskesmas Pasar Minggu lebih tinggi, atau 148 responden atau 60,8% dibanding dengan yang tidak berobat. Jadi disimpulkan, dideskripsikan. Ini adalah bentuk dari analisis univariat. Luarannya seperti ini. Dan ini yang akan ditampilkan dalam laporan proposal kita. Ini bukan hasil, ini memang hasil dari SPSS, tapi dari hasil SPSS itu tidak seperti ini kolomnya, gitu ya, bentuk template-nya. Jadi kita sesuaikan dengan template laporan proposal kita, gitu. Nanti kalau di SPSS beda lagi, tapi data ini bisa kita dapatkan dari hasil output SPSS. Nah, itu tadi analisis univariat, kita lanjut ke analisis bivariat. Nah, analisis bivariat ini dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi atau berpengaruh ya. Misalnya umur dengan penyakit jantung, jenis kelamin dengan jenis penyakit yang diderita. Contoh, hubungan antara kepatuhan meminum tablet FE dengan kejadian anemia, atau pengaruh pijat bayi terhadap tumbuh kembang anak. Nah, itu contoh-contoh dari judul analisis bivariat. Nah, analisis uji statistiknya ini kita bisa pakai chi-square, z-test, t-test, Spearman, Pearson, dan lain-lain. Dan perlu diingat ya, ini hampir semua skripsi di BPI atau teman-teman yang
pokoknya bukan hampir semua sih, mayoritas saya baca itu di proposal uji Chi-square gitu, dituliskan uji Chi-square. Padahal untuk kita menentukan ujinya, ya nanti eh, setelah kita berhasil atau sudah melakukan penelitian. Jadi proses kita bisa menentukan ujinya itu kan ada uji normalitas dan uji normalitas. Nah, itu data itu berdistribusi normal atau tidak, itu ditentukan nanti setelah kita tahu datanya gitu. Tapi teman-teman mayoritas tuh udah menulis analisis uji statistik yang digunakan menggunakan uji Chi-square. Kata siapa nih? Belum tentu. Gitu. Jadi menurut saya ada baiknya memang ya dijelaskan untuk uji statistik bivariat itu kan ada langkahnya ya. Itu ditulis uji normal ditulis lengkap uji normalitas data. Apabila data itu homogen, maka uji yang dipakai uji Chi-square. Tapi kalau data tidak homogen, Spearman atau Wilcoxon. Nah, itu seperti itu gitu. Jadi jangan langsung seolah-olah datanya yang nanti akan kita dapatkan semuanya homogen, padahal belum tentu homogen gitu ya. Nah, ini contoh dari tabel bivariat. Misal dari variabel umur. Nah, di variabel umur ini peneliti ini mengkategorikan atau mengklasifikasikan menjadi dewasa muda dan dewasa. Ada juga kalau di kebidanan biasanya umur itu yang resiko dan tidak beresiko gitu. Misalnya yang resiko itu umur kurang dari 20 tahun dan lebih dari 30 tahun. Yang tidak beresiko itu umur 20 sampai 35 tahun. Nah, itu contoh ya. Nah, kalau yang ini ada juga yang klasifikasinya itu umur dewasa, muda, dan dewasa. Ternyata yang patuh itu di pengobatan TB tadi, yang dewasa muda tuh yang tidak patuh 20% atau 7 orang. Yang patuh 28. Jadi mayoritas di umur dewasa muda ini dia patuh dalam pengobatan TB gitu. Total yang ada di dewasa muda itu respondennya ada 35% gitu. Nah, untuk di umur kategori dewasa itu yang tidak patuh ada 54%, yang patuh ada 45,6% gitu. Jadi lebih banyak umur dewasa yang tidak patuh dalam pengobatan TB gitu. Nah, dengan p-value 0,004 dan OR 95% 3,08 OR itu odds ratio atau peluang. Nah, ini kalau misalnya pakai Chi-square pasti harus ada OR-nya gitu. Gitu ya, dari total 31% untuk yang tidak patuh dan yang patuh 48 gitu. Nah, dari tabel tersebut tetap harus ada interpretasi data atau data keterangannya gitu ya. Nah, untuk tabel ini adalah template baku dari laporan penelitian skripsi gitu. Ini bukan maksudnya ini dari hasil SPSS, tapi ini tabelnya bukan tabel SPSS, bukan tabel output SPSS. Jadi dari tabel SPS itu nanti bentuknya banyak ya, isi datanya tuh banyak dan hanya ini yang kita ambil gitu. Nah, untuk interpretasi data dari tabel tadi adalah dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden berumur dewasa muda lebih patuh berobat TB, yaitu 80% dibandingkan dengan responden dewasa 45,6%. Sehingga secara persentase dapat disimpulkan ada hubungan antara umur dengan kepatuhan berobat. Hasil uji statistik ini menunjukkan nilai eh, P-value 0,05 ya. Jadi kalau P-value-nya kurang dari 0,05, tadi kan ini P-value-nya 0,004, artinya di bawah 0,05. Nah, dia ada hubungan. Dia ada korelasi, dia ada pengaruh tergantung judulnya ya gitu. Nah, hasil keeratan hubungan menunjukkan odds ratio OR-nya 3,08. Artinya, responden yang berumur dewasa muda mempunyai peluang 0,38 kali patuh berobat dibandingkan dengan responden yang berumur dewasa. Itu peluang. Lanjut, itu kita masuk ke analisis multivariat. Nah, analisis multivariat ini biasanya pada penelitian-penelitian tesis ya, bukan skripsi gitu. Jadi
Ini tingkatannya di atas kita gitu, tapi tetap kita harus tahu atau pelajari analisis multivariat ini gitu. Jadi kalau analisis multivariat ini mengetahui hubungan lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen gitu. Jadi banyak variabelnya, multi, tidak hanya dua, lebih dari dua. Uji statistik yang digugakan biasanya regresi berganda atau multiple regression gitu. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh hubungan antara pengetahuan, umur, pendidikan dengan kepatuhan berobat gitu ya. Jadi ada variabel pengetahuan, umur, dan pendidikan. Nah, ini ada dari BP-nya sama OR 95%, eh 95% ini tingkat kepercayaan atau alfa. Alfa 5% ada lower dan upper. Nah, ini nanti dapat dari hasil SPSS-nya gitu. Ini bentukan tabel template-nya gitu. Tadi yang saya sampaikan sama dengan di analisis yang lain, bentuk output dari hasil olah data di SPSS banyak gitu. Tapi yang kita ambil hanya data ini saja. Dan untuk interpretasinya adalah responden yang punya pengetahuan tinggi berpeluang 19,305 kali patuh berobat dibandingkan dengan responden berpengetahuan rendah. Nah, responden yang berumur muda berpeluang 11,747 kali lebih patuh berobat dibandingkan dengan responden yang lebih tua. Dan responden yang berpendidikan tinggi berpeluang 13,804 kali lebih patuh berobat dibandingkan dengan responden yang berpendidikan rendah. Gitu. Jadi dari ketiga variabel independen tersebut, maka variabel pengetahuan adalah variabel yang paling dominan. Kenapa? Karena OR-nya paling tinggi, yaitu 19,305. Hal ini berarti bahwa responden yang mempunyai pengetahuan TB yang tinggi berpeluang 19 kali untuk patuh berobat dibandingkan dengan responden yang berpengetahuan TB yang rendah setelah dikontrol oleh variabel umur dan pendidikan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.